Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya guys, Cak Kun, channel khusus sing gawe bahas manga. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys. Tekan juga tombol loncengnya. Matur, thank you. Oke guys, kali ini Cak Kun mau bahas Boruto chapter 51 dengan judul Penuh dengan Semangat Bertarung. Boruto chapter 51 diawali dengan cover color Naruto dengan mode Kyuubi-nya. Langsung saja. Scenes diawali di suatu tempat di sebuah lembah. Pada chapter sebelumnya, di chapter 49, Boruto dan Sasuke berhasil menipu Ishiki. Dan Boruto bisa membawa Ishiki ke dalam dimensi di mana dimensi itu pun tidak diketahui. Mereka berempat, Boruto, Naruto, dan Sasuke serta Ishiki berada di sebuah dimensi yang tidak diketahui guys, di suatu tempat yang tidak ada penduduknya. Naruto bertanya kepada Boruto, sebenarnya tempat apa ini? Boruto pun menjawab, entahlah, aku juga tidak tahu. Otsuki biasanya membawa kita ke dimensi lain secara bersamaan, bukan? Itulah kenapa aku mengira aku bisa melakukan hal yang sama dengan karma. Aku tidak bisa membiarkan desa hancur hanya dengan keegoisan orang ini. Begitulah jawab Boruto. Sebelum Naruto selesai memarahi Boruto, tanpa pikir panjang, Ishiki pun langsung menyerang ke arah Boruto. Seketika Naruto dan Sasuke pun melindungi Boruto. Namun dalam sekejap mata, Ishiki dapat memegang Boruto dan membawanya ke atas langit. Ishiki menyebut Boruto dengan sebutan sang penerima Momoshiki. Sepertinya perkembangan Otsuki sudah lebih jauh dari perkiraanku. Ini sudah 70, bahkan 80% menurut Ishiki. Berapa banyak karma yang masih tersembunyi? Tunjukkan padaku, tegas Ishiki. Dengan menggunakan Rinnegan Sasuke, Sasuke pun langsung berteleportasi dengan posisi Boruto saat ini. Dalam sekejap, posisi Boruto digantikan oleh Sasuke. Sasuke menyiapkan jurus andalannya yaitu Chidori, dan Ishiki pun dapat dengan mudah menghentikan serangan itu hanya dengan memegang tangannya. Dengan pandangan yang cukup tajam, Ishiki mengatakan kepada Sasuke, "Jangan menggangguku." Sasuke pun ditendang dan terlempar cukup jauh hingga terbentur cukup dalam ke dalam tanah. Naruto memperingatkan kepada Boruto untuk cepat lari, jika tidak dia akan membunuhmu. Ishiki yang tadi terbang turun dan mengatakan kepada Boruto bahwa dirinya tidak menyangka Uzumaki Boruto bisa mengganggunya dan membawa dirinya ke tempat yang tidak diketahui. Menurut Ishiki lebih mudah untuk kembali ke desa menggunakan teknik ruang dan waktu, tapi dia ingin mengakhiri permainan kejar-kejaran ini secepat mungkin. Dia mengatakan kalau jika dia membunuh Hokage dan Uchiha, mungkin para penduduk akan dengan rela menyerahkan Kawaki. Naruto tidak terima dengan ucapan Ishiki dan berubah menjadi wujud cakra Kyuubi. Naruto bilang, "Jangan remehkan kami, kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan mudah." Scenes berpindah di bawah alam sadar Kawaki. Kawaki mendapatkan sebuah mimpi. Di dalam mimpi itu, Kawaki merasa kalau dirinya kosong dan ada lubang di dalam hatinya. Semakin dia berusaha, semakin besar pula lubang dalam hatinya itu. Sebab itulah Shiken memberinya karma, karena itu adalah segel yang spesial. Tiba-tiba Kawaki pun tersadar dan terkejut ketika dia terbangun dalam mimpinya. Ada Amando yang berada di sebelahnya. Amando menegaskan dan mengatakan kepada Kawaki, "Tenanglah, di sini sekarang kau aman." Kawaki bertanya apa yang sedang terjadi. Menurut Departemen Keamanan Polisi yang sedang menyelidiki penyerangan ini, cakra Otsuki dan Boruto keduanya menghilang, sama seperti dengan Nana Daime dan Uchiha Sasuke. Kita tidak punya keterangan lain. Begitulah tegas Shikamaru. Kawaki mengatakan kepada Amando kalau karmanya telah menghilang tanpa bekas sedikit pun. Karma dan cadangan Otsuki, karma sudah dia gunakan untuk reinkarnasi Ishiki. Namun reinkarnasi itu dilakukan dengan memakai karma milik Jigen. Setelah dia bangkit kembali, semua karma yang lain akan menghilang secara bersamaan. Itulah kenapa karmamu menghilang. Begitulah jawab Amando. Dengan kata lain, dirimu bukan lagi tubuh penerima. Kau bebas melakukan apapun, sahut Shikamaru. Seperti yang kukatakan, tujuan dia datang ke Konoha adalah untuk memberiku karma lagi. Begitulah jawab Kawaki. Benar bukan? Amando pun terdiam melihatnya. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia bertindak semaunya.
Karena itulah Naruto dan yang lain bertarung sekuat tenaga. Pertanyaannya, harus apa kita lakukan dengan sikapmu ini? Begitulah jawab Shikamaru. Lawan kita adalah monster yang lebih kuat dari Jigen. Siapa yang bisa mengalahkannya? Walaupun dia seekor monster, tapi seekor monster yang waktunya terbatas. Dalam beberapa hari lagi dia akan mati. Tidak ada monster yang bisa menanggung beban kefanaan. Begitulah jawab Amando. Hingga akhir waktunya, jika kau bisa kabur tanpa ditandai dengan karma lagi, kita akan menang. Scenes berpindah kembali ke medan pertempuran. Naruto dengan mode Chakra Kyuubi menerjang ke arah Ishiki dan menyiapkan dua Rasengan di tangan kanan dan kirinya. Dalam sekejap mata, tiba-tiba Rasengan di kedua tangannya menghilang. Meskipun Naruto sempat terkejut melihat kedua Rasengan-nya menghilang, Naruto terus melanjutkan serangannya dan menggunakan Chakra Kyuubi dan menggenggam Ishiki dengan cakranya. Naruto terus menerjang dan menggunakan Gatling Gun. Mirip serangan Luffy guys. Dengan 9 Chakra Kyuubi, Naruto menerjang Ishiki dan menggunakan Gatling Gun. Melihat ayahnya dapat mendesak Ishiki dengan mudah, Boruto pun menyemangatinya. Namun siapa sangka guys, tiba-tiba Ishiki pun menghilang dan dapat membalikan keadaan. Dengan cepat Ishiki dapat menyerang kembali Naruto dari belakang. Naruto pun terkena pukulan telak. Melihat keadaan tersebut, Naruto menggunakan jurus andalannya Kagebunshi no Jutsu untuk menyerang Ishiki. Melihat keadaan Naruto yang terdesak, Sasuke pun datang dan membantu Naruto. Kombinasi antara Naruto dan Sasuke dapat membuat Ishiki terpojok guys. Dengan Chakra Kyuubi milik Naruto, Naruto pun dapat menggenggam Ishiki. Dan Sasuke bisa menggunakan Chidori dengan leluasa. Di momen yang singkat itu, Ishiki menggunakan jurus andalannya. Tiba-tiba ada 5 balok besar yang menghalangi mereka. Kurang lebih penampakannya seperti ini guys. Jadi jurus andalan Ishiki ini sama persis seperti yang dia gunakan saat dia melawan Kashin Kojin. Tiba-tiba ada beberapa pilar yang menghalanginya. Jadi Ishiki membuat 4 balok ini menjadi ukuran semula yang telah dia siapkan sebelum pertarungan. Tiba-tiba ada beberapa balok yang terjatuh dari angkasa. Beberapa bunshin Naruto pun tertimpa oleh balok tersebut. Naruto mengatakan kepada Boruto dan Sasuke untuk tidak khawatir, karena yang terkena itu hanyalah bunshinnya saja. Sasuke sedikit kesal dan terkejut melihat jurus tersebut. Dia bertanya-tanya apakah itu jurus yang berbeda dengan jurusnya sebelumnya. Ishiki pun memanfaatkan kesempatan itu dan menyerang Sasuke dengan membabi buta. Ishiki menegaskan kepada Sasuke kalau dia adalah yang pertama mati. Ishiki dengan mudah dapat membuat Sasuke terpojok dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Sampai suatu momen ketika Sasuke tidak bisa berbuat apa-apa hingga serangan terakhir yang akan menancap ke dalam tubuhnya. Melihat gurunya terpojok, Boruto pun datang menyelamatkan Sasuke. Scenes berpindah kembali ke Konoha. Shikamaru menegaskan kepada para divisi Konoha kalau perintah evakuasi belum ditarik, kita masih belum tahu kapan orang itu akan kembali. Malah kita mendapatkan laporan dari unit sensor, sepertinya Chakra Ishiki tiba-tiba menghilang. Menurut laporan Junin yang menyaksikan kejadian waktu itu, Boruto menyedotnya dengan memakai teknik ruang dan waktu. Menurut dia, Naruto dan Sasuke tidak lama kemudian juga menghilang. Melihat itu Kawaki terkejut dan bertanya apakah Boruto juga ikut bertarung. Amando mengatakan kalau karma adalah teknik penyegel. Jigen memakai teknik yang hampir sama. Faktanya, jika kau lihat hanya pada kemampuannya, tapi dia mungkin sudah tahu nilai kegunaannya untuk melawan Ishiki. Jadi maksud Amando ini, Boruto telah mengetahui rahasia di balik karma dan dapat menggunakan rahasia tersebut untuk mengalahkan Ishiki. Semua orang di ruangan itu pun terkejut melihat pernyataan dari Amando. Kembali ke scenes di medan pertempuran saat Sasuke hampir ditusuk oleh Ishiki. Tiba-tiba Boruto pun datang dan melindungi Sasuke. Namun ada yang aneh di sini guys. Ishiki pun berhenti dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Sasuke. Ishiki bertanya kepada Boruto, apakah kau sungguh ingin mati? Boruto menjawab, kau sendiri juga, kenapa kau berhenti? Tadi itu adalah kesempatanmu untuk membunuh kami berdua. Ishiki terlihat kesal melihat pernyataan Boruto. Kau tak bisa membunuhku, benar bukan? Begitulah jawab Boruto. Menurut Amando, si bocah keras kepala itu adalah kunci kemenangan pertempuran kita. Scenes berakhir guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah Boruto benar-benar tahu mengenai rahasia di balik karma? Dan apakah maksud dari kunci kemenangan dari Amando tersebut? Kita tunggu saja di chapter berikutnya. Demikian review Boruto chapter 50 guys. Kalau menurut kalian bagus, jangan lupa tekan tombol like ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya juga. Matur, thank you.